apakah olahraga tradisional Jepang, sumo, masih populer di era modern saat ini? Kalau mendengar istilah sumo, yang terlintas pertama kali di benak hampir semua orang adalah orang gemuk bergulat kan? Ya, tidak salah juga sih, karena faktanya memang atlet sumo Jepang sebagian besar bertubuh tambun. Tapi, pernahkah terbesit pertanyaan tentang bagaimana mereka membersihkan setelah BAB atau menggosok punggung mereka sendiri saat mandi mengingat tubuh tambun para pesumo? Atau, adakah pesumo wanita di olahraga ini? Nah, berikut adalah beberapa faktanya. Olahraga tradisional yang masih eksis sampai sekarang. Sumo merupakan salah satu jenis seni atau olahraga tradisional Jepang yang masih lestari sampai hari ini. Pada zaman dahulu, sumo dijadikan sebagai pekerjaan alternatif bagi samurai Jepang yang ingin mencari penghasilan tambahan. Biasanya, pertandingan sumo ini diadakan di kuil Shinto sebagai ritual manusia biasa yang menantang dewa. Oda Nobunaga, seorang daimyo Jepang pada zaman dahulu, sangat suka menonton sumo untuk hiburan. Nah, sampai sekarang sumo ini masih cukup eksis di Jepang. Setidaknya generasi tua Jepang sangat antusias menonton pertandingan sumo. Mereka bisa berteriak histeris saat atlet kesayangan mereka bertanding dan marah sampai melempar bantal duduk saat atletnya kalah. Meski tak begitu populer di kalangan anak muda Jepang, faktanya sumo menjadi ikon Jepang di mata dunia. Syarat dengan ritual Shinto. Pertandingan sumo diawali dengan ritual Shinto yang cukup ribet dan memakan waktu. Bisa jadi persiapan untuk ritual ini jauh lebih lama ketimbang pertandingannya sendiri. Sebab kadang hanya butuh waktu beberapa detik untuk mengeluarkan lawan dari arena sumo. Inti dari pertandingan sumo kan menang dengan cara menarik atau mendorong lawan agar keluar dari ring. Biasanya sebelum bertanding, pesumo akan melempar garam untuk menyucikan arena pertandingan dari roh jahat. Mereka juga melakukan ritual membersihkan ketiak, pakai kain, dan mencuci muka serta mulut sebelum masuk ring. Mereka juga akan menepuk perut dan paha mereka. Selain pesumo, wasit juga punya ritual sendiri sebelum pertandingan sumo berlangsung. Biasanya wasit akan menyiapkan rumput laut dan sake untuk ritual. Wasit dalam pertandingan sumo bukan orang biasa, melainkan biksu atau tetua Shinto yang keputusan penjuriannya sangat dihormati oleh para atlet yang bertanding. Wasit juga selalu membawa pisau ketika memimpin pertandingan yang konon katanya akan digunakan untuk harakiri jika dia melakukan kesalahan. Olahraga yang agak bias gender. Perempuan dilarang masuk ke arena pertandingan sumo karena tradisi kuno Shinto yang ingin menjaga kesuciannya. Pernah ada kasus wali kota Osaka perempuan yang tidak diizinkan menyerahkan piala ke pemenang, padahal kota Osaka saat itu merupakan sponsor utama kompetisi sumo. Dulu juga ada sumo untuk perempuan di Jepang, akan tetapi mungkin karena terlalu berbahaya dan ada kecenderungan pelecehan seksual, sumo untuk perempuan akhirnya ditiadakan. Perjuangan menjadi pesumo berat. Sebenarnya, dulu pesumo itu bertubuh normal dan tidak perlu besar. Namun sekarang, pesumo yang punya badan semakin besar malah dinilai semakin bagus. Seorang pesumo memiliki berat badan sekitar 200 kg. Saat bergabung ke sebuah padepokan sumo atau heya, calon pesumo harus berkomitmen penuh. Biasanya, pesumo junior direkrut saat mereka berusia belasan tahun. Mereka akan berlatih dari pagi-pagi sekali, makan banyak, bersih-bersih padepokan hingga melayani keperluan para senior. Pokoknya, senioritas di padepokan sumo sangat ketat dan bisa dibilang kejam. Tak heran kalau banyak orang yang tidak kuat dan memutuskan keluar dari padepokan. Meski memiliki badan yang sangat gemuk, pesumo tidak memiliki lemak visceral yang menumpuk di perut layaknya orang obesitas. Mungkin karena banyak gerak dan olahraga ya. Namun, ada juga yang mengatakan kalau rata-rata pesumo akan meninggal 7 hingga 10 tahun lebih cepat ketimbang orang biasa. Jadi, bisa dikatakan saat memutuskan ingin menjadi pesumo, seseorang harus berkomitmen seumur hidup.
Dia harus tahu resiko pilihannya sekaligus tahu apa yang ia perjuangkan. Gaji dan karir pesumo. Kalau ditanya berapa jumlah pesumo di Jepang sekarang, jawabannya kira-kira berjumlah sekitar 700 orang. Para pesumo ini tersebar di 54 padepokan sumo yang ada di seluruh Jepang. Meski gaji bulanan mereka cukup tinggi, tidak semua pesumo menerima gaji loh. Hanya pesumo yang tergolong tinggi yang berhak menerima gaji bulanan besar. Bagi pesumo yang masih junior atau tingkatannya di bawah, mereka berhak menerima uang saku saja. Berapa sih gaji bulanan pesumo? Paling tinggi sekitar 2.820.000 yen atau sekitar 338 juta rupiah per bulan. Jumlah yang fantastis ya. Tapi tunggu dulu, itu gaji buat pesumo tingkatan tertinggi yang sering menjuarai turnamen sumo. Setidaknya ada 10 tingkatan dalam karir pesumo, yakni Yokozuna, Ozeki, Sekiwake, Komusubi, Maegashira, Juryo, Makushita, Sandanme, Jonidan, dan yang paling rendah Jonokushi. Yang berhak menerima gaji adalah pesumo tingkat Juryo ke atas, sedangkan pesumo tingkat Makushita ke bawah biasanya hanya mendapatkan uang saku. Tentu saja, pesumo tingkat bawah bisa meningkatkan karirnya sedikit demi sedikit dengan proses dan perjuangan yang tidak mudah. Harus menjaga tradisi. Seorang pesumo harus hidup dengan menjunjung tinggi tradisi. Setiap hari mereka harus berkimono dan bersandal kayu atau geta. Pesumo juga harus menjaga rambut dengan model chonmek yang mirip samurai zaman dahulu. Selain menjaga penampilan, pesumo juga diharuskan bertingkah laku sopan dan menaati segala aturan yang berlaku. Kalau melanggar, pasti akan ada hukuman. Hukumannya berupa sanksi sosial baik dari masyarakat Jepang umumnya maupun penggemar sumo. Intinya, mereka harus menjaga image pesumo maupun padepokan mereka. Orang asing boleh jadi pesumo. Tidak hanya orang Jepang yang boleh menjadi pesumo, orang asing pun boleh-boleh saja. Pesumo asing di Jepang biasanya berasal dari Mongolia, Hawaii, Samoa, Rusia, Turki, Eropa Timur, dan lainnya. Jumlahnya memang dibatasi, namun ternyata orang asing juga antusias dengan olahraga satu ini. Saat ini tingkat Yokozuna dipegang oleh orang asing bernama Hakuho yang berasal dari Mongolia. Kehidupan pribadi dan setelah pensiun. Seorang pesumo ternyata juga boleh menikah loh. Tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di masing-masing padepokan. Mereka biasanya akan pensiun dengan ritual memotong rambut chonmek-nya. Biasanya setelah pensiun, mantan pesumo akan menjadi pelatih atau mendirikan padepokan sumo. Nah guys, gimana pendapat kalian semuanya? Tinggalkan komentar di bawah, like video ini, and see you next time.